Assalamualaikum John. Jadi hari ini seperti biasa kita bakal ngulik lagi tentang sesuatu di dunia pertanian. Kali ini kita bakal ngulik tentang cara pembuatan pupuk organik ya. Pupuk organik yang ada di sekitar lingkungan kita. Salah satunya pembuatan pupuk kompos dan juga tentang pembuatan pupuk bokasi. Jadi banyak teman-teman bertanya apa perbedaan antara pupuk kompos dan juga pupuk bokasi. Sebenarnya cara pembuatannya mirip sama, tapi ada beberapa perbedaan yang sedikit detail yang harus saya jelaskan supaya teman-teman tidak salah kaprah antara perbedaan pupuk kompos dan juga pupuk bokasi. Nah, untuk pembuatannya langsung kita coba ya. Jadi sebelum kita memulai pembuatan kompos, bakal saya jelaskan dulu sebenarnya kompos itu apa. Jadi kalau kompos sebenarnya adalah pelapukan bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik di tanah ya John. Jadi pelapukannya itu terjadi secara alami di tanah atau di permukaan tanah seperti ini ya John. Ini adalah bahan-bahan organik dari sisa-sisa potongan rumput yang melapuk. Nah, ini terjadi secara alami. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melapuk. Jadi ini yang kita sebut dengan kompos sebenarnya. Kompos itu seperti ini. Jadi pelapukannya itu terjadi secara alami di lingkungan kita. Seperti ini sudah mulai melapuk ya. Nah, ini sudah setengah jadi lah hitungannya kalau seperti ini. Ini sudah hampir jadi. Ini dari sisa-sisa potongan rumput. Oke, jadi ini yang kita sebut dengan kompos ya John. Jadi kompos ini merupakan dekomposer atau pelapukan dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar tanah. Jadi ini seperti ini disebut dengan kompos. Jadi pelapukannya melapuk secara alami, berbeda dengan bokasi ya John. Bokasi bakal kita buat dengan bahan-bahan seperti ini, tapi perbedaannya pelapukannya bakal kita percepat dengan menggunakan M4. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan bokasi. Jadi saya jelaskan sedikit, bokasi merupakan perbaikan dari pupuk kompos ya John. Jadi si bokasi ini menggunakan M4 untuk mempercepat proses dekomposer atau pembusukan si media pembuatan bahan organiknya tadi John. Jadi bahan organiknya bakal lebih cepat busuk menggunakan M4. Selain itu dalam bokasi juga menggunakan bahan-bahan hijauan. Jadi hijauan, kemudian bahan-bahan coklat atau bahan kering juga ditambahkan dengan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang bisa menggunakan pupuk kandang kambing, sapi ataupun ayam. Boleh menggunakan tiga-tiganya ataupun salah satunya. Jadi keunggulan daripada si bokasi ini selain bisa digunakan untuk membenah tanah, juga mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap. Lebih lengkap daripada pupuk kompos dan juga lebih cepat pembuatannya ya John. Jadi kalau pengkomposan itu dilakukan secara alami, sementara pembuatan bokasi bisa lebih cepat menggunakan M4. Jadi sebenarnya keunggulannya memang lebih unggul bokasi. Nah, pembuatan seperti apa? Ayo kita coba. Oke John. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembuatan si pupuk bokasi ya John. Jadi bahan yang digunakan itu ada material coklatnya seperti ini. Ini bisa kalian pakai sisa-sisa daun kering atau sisa-sisa rumput. Kalau di sini saya pakai sisa-sisa rumput hasil potongan dari kebun ya John. Sama ini daun pisang yang kering ya. Jadi ini banyak di sekitar kita nih kayak gini. Ini boleh kalian ganti dengan apapun, sisa-sisa rumput atau sisa-sisa daun apapun boleh. Yang penting dia kering, bentuknya seperti ini. Ini kita sebut dengan bahan coklat. Kemudian ada juga seperti ini. Ini sama hijauan, ini namanya bahan hijau ya John. Jadi bahan hijau ini sisa-sisa hasil potongan rumput juga dari pekarangan rumah. Ada potongan ini daun bambu, ada potongan daun singkong, dan juga boleh menggunakan hijauan dari sisa-sisa limbah sampah rumah tangga ya John. Tapi yang memang bisa membusuk ya John, seperti sisa-sisa sayur atau sisa-sisa bahan organik yang lainnya yang kira-kira bisa membusuk, boleh kalian pakai di sini. Jadi sampah rumah tangga pun masih bisa kita gunakan di sini. Jadi sangat-sangat berguna. Nah, kemudian tambahannya ada pupuk kandang kambing ya John.
Di sini saya pakai pupuk kandang kambing. Kalian boleh pakai pupuk kandang ayam atau pupuk kandang sapi juga boleh. Kalau di sini kebetulan saya punyanya pupuk kandang kambing. Nah, perbandingan daripada bahan coklat, pupuk kandang, dan juga hijauan seperti ini perbandingan 1:1 aja, nggak apa-apa. Mau lebih banyak nggak masalah ya. Jadi perbedaannya antara pupuk kompos dan bokasi adalah perbedaannya pada si penambahan pupuk kandang sama itu E4 ini yang bakal kita pakai, nanti bakal kita siramkan untuk mempercepat pelapukan si bahan organiknya ini, John. Jadi si bahan organik ini bakal melapuk, bahan coklat sama bahan hijau ini cepat melapuk, disertai dengan sekalian melakukan fermentasi untuk si pupuk kandang. Nah, jadi bakal kita aduk jadi satu. Jadi produk si bokasi ini mempunyai kandungan unsur hara yang lebih lengkap ya, John, daripada si kompos yang memang kalau kompos kan dia terdekomposisi secara alami ya di alam. Jadi kandungan unsur haranya juga nggak terlalu banyak, walaupun ada tapi tidak sebanyak dengan kandungan bokasi ya, John. Jadi kandungan bahan organik di bokasi itu lebih lengkap karena ada si pupuk kandangnya. Oke, sekarang kita langsung bikin. Kita aduk dulu baru sekalian kita campur dengan E4. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, nah ini bahannya sudah siap, artinya sudah siap kita lakukan taruh di wadah ya. Sudah bisa, sebentar lagi bakal kita masukkan ke tempat, baru kita siram dengan E4. Nah, untuk bahan-bahan yang masih besar seperti ini bentuknya, kalau bisa sih agak dipotong sedikit seperti itu, jadi pengomposan nanti bakal cepat. Kalau dia masih agak besar bentuknya, biasanya akan memperlambat si pengomposannya ya. Hancurnya lebih agak lama, tapi nggak terlalu lama dibandingkan dengan cara pengomposan secara alami. Jadi ini sudah siap kita masukkan ke tempat. Kita masukin dulu baru kita siram dengan E4. Oke, sekarang kita bakal bikin larutan E4-nya. Di sini saya sudah punya air 1 ember. Ini kurang lebih airnya sekitar 10 liter ya. Tapi saya kurangin, mungkin ini ada sekitar 8 liter aja saya pakai. Jadi ini bakal kita campur dengan E4 sama pakai ini aja. Kalau saya pakai tetes tebu. Kalau teman-teman nggak punya tetes tebu, boleh diganti pakai larutan gula merah ya. Gula putih juga bisa. Kita bikin. Kalau untuk perbandingan antara E4 dengan ini tetes tebunya 1:1 aja, John. Jadi kalau pakai 5 tutup E4, pakai 5 tutup si tetes tebunya, jadi perbandingan 1:1. Tapi sebenarnya mau dibanyakin E4 nya juga lebih bagus ya, John, karena semakin banyak E4 nya semakin cepat juga penguraiannya. Ini kita aduk dulu baru kita siram. Oke, jadi disiram-siram seperti ini ya, John, seakan merata ya, basah semua, jadi bisa terdekomposisi dengan baik. Ini boleh sambil diaduk ya, John, kalau masih kurang yakin sama pemerataan si airnya ya. Jadi bener-bener basah semua sama E4. Oke, kalau udah seperti ini, yang terakhir kita kasih penutup ya, John.
kasih timbun tanah tipis-tipis saja. Jadi penimbunan si tanah tipis-tipis seperti ini mencegah penguapan ya John. Jadi nanti si bokasinya ini nggak kering di dalam, jadi kelembapannya tetap terjaga. Kalau kalian nggak mau pakai tanah, untuk menutupnya boleh pakai daun pisang ya John. Ditutup pakai daun pisang. Ditutup pakai daun pisang seperti ini, pakai karung pun boleh, pakai media apapun boleh, yang penting tertutup, kemudian diletakkan di tempat yang dingin. Nah ini bakal kita tunggu sekitar 2 minggu, mudah-mudahan nanti udah jadi, dan itu hasilnya bisa kita gunakan. Nah jadi sudah jelas ya John, antara jenis pupuk kompos dan juga jenis pupuk bokasi. Walaupun sama-sama organik dan walaupun hampir mirip sekali cara pembuatannya, tapi berbeda ya John sebenarnya. Jadi kebanyakan teman-teman memang salah penyebutan aja sebenarnya antara pupuk kompos dan juga pupuk bokasi. Memang cara pembuatannya hampir-hampir mirip sama, dan rata-rata teman-teman membuatnya bokasi itu yang menyebutnya dengan pupuk kompos. Sebenarnya beda ya antara kompos dengan bokasi. Oke, jadi mudah-mudahan sudah jelas ya John setelah kita membuat pupuk bokasi tadi. Jadi kalian bisa membedakan antara pembuatan pupuk kompos dan juga pembuatan pupuk bokasi. Pupuk kompos tadi tuh pembuatannya secara alami ya John, jadi terkompos secara alami tanpa ada bantuan M4. Sedangkan pembuatan pupuk bokasi dilakukan dengan pemberian M4, walaupun bahannya sama tapi perbedaannya adalah di M4 nya. Jadi kalau pembuatan kompos dengan menggunakan M4 itu namanya bokasi ya John. Tapi kalau untuk bahan-bahan kompos yang terkomposisi secara alami di alam, itu namanya kompos. Jadi mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.